Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita bersama-sama. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita umatnya. Kajian kita sore hari ini adalah tentang ujian dan macam-macamnya. Sebagai seorang mukmin, kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Karena dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 214, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga sebelum mendapatkan ujian seperti yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kamu? Mereka mendapatkan kesulitan, kepahitan dalam hidup, goncangan, sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama Nabi berkata, kapanlah pertolongan Allah itu datang? Sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kita orang yang beriman tidak bisa hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung masuk surga, tanpa harus melewati ujian-ujian terlebih dahulu. Dan luluskah kita dengan ujian itu? Ada 7 macam ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang pertama, ujian itu berupa perintah dari Allah. Allah perintahkan kita seperti Allah merintahkan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu untuk kita kerjakan. Apakah kita lulus dengan perintah itu? Yaitu dengan mentaati perintah Allah, atau kita malah menjadi orang yang ingkar? Ujian yang Allah berikan juga kepada para nabi dan para rasul. Seperti contohnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Padahal Ismail adalah anak yang sangat diharapkan kelahirannya. Yang kedua, ujian yang Allah berikan itu berupa larangan kepada kita. Apa yang Allah haramkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman, kita dilarang menyekutukan Allah. Kita dilarang untuk membunuh, zina. Dilarang juga kita untuk berbuat kezaliman kepada manusia. Apakah kita menjauhi larangan itu atau tidak? Ini adalah ujian yang untuk kita taati. Kemudian yang ketiga, ujian yang Allah berikan kepada kita itu berupa musibah. Musibah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di zaman seperti yang sekarang kita hadapi. Di mana wabah corona yang sekarang sedang merajalela. Sehingga membuat kita terkadang rasa takut dalam melaksanakan aktivitas kita.
Di samping juga ada ujian, musibah yang berupa kefakiran atau kemiskinan. Kekurangan daripada harta kita. Seperti yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya, musibah adalah ujian buat kita. Apakah kita bisa sabar menghadapi itu dan kita redho dengan qada qadar Allah itu. Ujian yang keempat adalah ujian berupa kenikmatan dalam hidup. Kesenangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Berupa kekayaan, pangkat jabatan yang tinggi, atau kenikmatan apapun yang Allah anugerahkan, itu adalah ujian buat kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika dia mendapatkan ujian berupa kenikmatan, karena dia adalah seorang raja, bukan cuma seorang nabi dan rasul. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Apakah dengan ini aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur? Bahkan dalam surah Kahfi Allah juga nyatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Semua apa yang ada di permukaan bumi ini adalah ujian untuk kamu. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Jadi jangan dianggap kalau kesehatan, kekayaan, kesenangan itu bukan ujian. Itu adalah ujian buat kita agar kita mensyukurinya. Yang kelima, ujian yang Allah berikan itu dari keluarga kita. Istri kita, atau anak kita, atau kita sebagai seorang istri, kita mempunyai suami kita, semua adalah ujian. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, bisa jadi anak-anakmu itu menjadi fitnah untuk kamu. Bahkan menjadi aduwwul lakum, menjadi musuh buat kamu. Apakah tetap kita berupaya untuk menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang soleh atau tidak? Nabi Allah Lut alaihissalam diuji oleh Allah dengan istrinya. Nabi Allah Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan istri dan anaknya. Ini artinya buat kita pelajaran bahwa keluarga kita pun menjadi ujian. Yang keenam, ujian dalam keimanan kita itu bisa datang dari orang-orang kafir. Orang-orang yang menjadi musuhnya agama kita. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sungguh, orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti mereka. Bagaimana diupayakan dalam kehidupan kita, mereka mengganggu kita. Mereka senantiasa bahkan melecehkan agama kita. Ini adalah ujian buat kita. Apakah kita tetap tegar menghadapi itu atau tidak? Apakah kita tetap istiqomah melaksanakan syariat agama kita atau malah sebaliknya? Dan yang terakhir, ujian yang Allah berikan kepada kita itu berupa lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dari tetangga kita, bisa dari orang yang ada di sekeliling kita, teman kita, bahkan sistem pemerintahan kita. Ini pun menjadi bagian dari ujian untuk kita semua. Apakah kita tetap istiqomah melaksanakan syariat agama atau malah sebaliknya? Paling tidak kita harus tahu bahwa tidak akan masuk surga hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa mau melewati ujian-ujian dalam kehidupan ini. Kecuali kalau memang di akhir hidupnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Dia akan masuk surga kalau akhir hidupnya dengan mengucapkan kalimat itu. Karena dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahwa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat dari ujungnya. Intinya dari pembahasan kita hari ini bahwa ada 7 macam ujian yang akan menimpa kita sebagai seorang yang beriman.
Yang pertama adalah ujian berupa perintah, 2 ujian berupa larangan, 3 ujian berupa musibah, 4 ujian berupa kenikmatan dalam hidup, 5 ujian berupa keluarga kita, 6 ujian dari lingkungan kita, dan yang ketujuh dari orang-orang yang kafir yang memang membenci terhadap agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan Allah ajarkan kepada kita wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah lewat jalur sabar dan salat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dengan semua karunia nikmat yang diberikan dan sabar dengan semua ujian yang diberikan kepada kita dan sadar dengan setiap takdir yang diembankan kepada kita. Itu saja pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dengan semua kekurangannya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.